Cium Wanara terkejut, karena telur menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ia memohon pamit pada gurunya untuk memperlihatkan anak ayam itu pada Aki dan Nini. Kemudian, Aki Balangantrang memberi nama ayam itu si Jalak Harupat. Bukan lu, Rembo. Pada zaman dahulu, di desa Karangkamulyan, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dipimpin raja yang bijaksana, bernama Adimulya Sanghyang Cipta Permana Dikusuma dengan permaisuri Dewi Naganingrum. Setelah beberapa tahun menikah, Dewi Naganingrum belum dikaruniai anak. Sementara, raja telah mengidam-idamkan memiliki anak untuk penerus tahtanya. Akhirnya, permaisuri meminta raja menikah lagi. Awalnya, raja menolak, namun ia menyanggupi permintaan permaisuri dengan syarat wanita tersebut harus pilihan permaisuri. Pilihan permaisuri jatuh pada Dewi Pangrayap Selir. Perintah yang awalnya ditolak itu, akhirnya diterima Dewi Pangrayap. Dari pernikahan dengan Baginda Raja, Dewi Pangrayap hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Haryang Banga. Kelahiran putra Dewi Pangrayap itu disambut sukacita oleh rakyat Galuh. Namun kebahagiaan Dewi Pangrayap tidak berlangsung lama, karena Dewi Naganingrum tengah mengandung. Dewi Pangrayap merasa gelisah, ia khawatir karena putranya memiliki pesaing dalam pewarisan tahta raja. Dewi Pangrayap mulai menyusun rencana, supaya bayi Dewi Naganingrum tidak sampai lahir. Dengan bantuan pati kerajaan bernama Bondan Sarati, Dewi Pangrayap mulai melancarkan siasat serta menyebarkan fitnah menggulingkan Baginda Raja agar mudah merebut tahta kerajaan. Bondan Sarati yang diiming-imingi kedudukan itu terkena bujukan Dewi Pangrayap. Keduanya sepakat melenyapkan bayi yang akan dilahirkan Dewi Naganingrum. Selain itu, rakyat dipengaruhi agar tunduk dan patuh pada pati Bondan Sarati. Baginda Raja berhasil disingkirkan dari kerajaan ke sebuah tempat terpencil bernama Gunung Padang, letaknya di daerah Cikoneng, Ciamis. Di tempat tersebut, Baginda Raja bertapa dan berganti nama menjadi Pandita Ajar Sukaresi, supaya tidak diketahui keberadaannya. Saat Dewi Naganingrum melahirkan, Walengser Abdi Suruhan segera memasukkan bayi ke dalam peti dengan sebutir telur. Peti tersebut dihanyutkan di Sungai Citandul, tujuannya supaya bayi selamat dari usaha pembunuhan dari Bondan Sarati dan Dewi Pangrayap. Walengser mengumumkan pada masyarakat Galuh bahwa bayi yang dilahirkan Dewi Naganingrum telah meninggal dunia. Sementara, di pinggiran Sungai Citandul, hidup sepasang kakek dan nenek yang bernama Aki dan Nini Balangantrang. Kehidupan sehari-hari mereka adalah menangkap ikan di Sungai Citandul. Suatu ketika, Aki Balangantrang dikejutkan oleh peti yang berisi bayi. Aki dan Nini Balangantrang yang dianggap sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Bayi tersebut dibawa ke daerah yang lebih aman, yaitu daerah Rancah Geger Sunten. Di tempat ini, bayi dibesarkan dan dididik. Suatu ketika, Aki Balangantrang mengajak putranya ke hutan untuk menyumpit burung. Putra Aki Balangantrang sangat terpukau dengan keindahan burung dan meminta Aki Balangantrang untuk tidak menyumpitnya. Orang-orang sekitar menyebut burung tersebut dengan nama ciung, lalu putra Aki Balangantrang menunjuk hewan lain yang dikenal dengan sebutan wanara. Putra Aki Balangantrang menyadari dirinya belum memiliki nama, akhirnya Aki Balangantrang menawarkan nama ciung wanara pada putranya. Pada sore harinya, Aki Balangantrang memberitahu pada Nini bahwa putra mereka telah memiliki nama, yaitu Ciung Wanara. Waktu berlalu sangat cepat, Ciung Wanara tumbuh dewasa. Aki Balangantrang memintanya untuk menemui petapa sakti di Gunung Padang yang bernama Pandita Ajar Sukaresi.
Setelah berkenalan, Cium Wanara menyerahkan telur putih titipan Aki Balangan Rang kepada Pandita. Tak berapa lama, datang seekor ular naga yang mengerami telur putih tersebut. Cium Wanara terheran-heran, sebaliknya Pandita tetap tenang. Cium Wanara memohon kepada Pandita ajar Sukaresi untuk berguru. Pandita menerimanya. Sejak saat itu, Cium Wanara menyebut Pandita dengan sebutan guru. Cium Wanara menjadi pemuda gagah perkasa yang berilmu tinggi. Suatu hari, ia diminta untuk melihat telur yang diderami ular naga. Cium Wanara terkejut, karena telur menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ia memohon pamit pada gurunya untuk memperlihatkan anak ayam itu pada Aki dan Nini. Kemudian, Aki Balangan Rang memberi nama ayam itu si Jalak Harupan. Nongol lagi, Rembo. Setelah dipimpin Pati Bondan Sarati dan Dewi Pangrayat, kondisi kerajaan Galuh kacau balau. Banyak keributan dan kekerasan di wilayah kerajaan ini. Bondan Sarati dan Dewi Pangrayat lebih memilih memikirkan kesenangan sendiri. Bondan Sarati senang mengadu ayam, hampir setiap hari ia menyelenggarakan sayembara sambung ayam. Suatu hari, Bondan Sarati menyuruh anak tirinya, Haryang Banga anak selir Dewi Pangrayat, menyelenggarakan sambung ayam dengan hadiah kerajaan Galuh. Bondan Sarati optimis bahwa ayam miliknya tidak akan kalah. Cium Wanara yang mendengar pengumuman itu tertarik untuk turut ikut sayembara. Ia meminta izin Aki Balangan Rang yang kemudian memberikan izin. Pertarungan ayam milik Cium Wanara dan Bondan Sarati sangat menarik perhatian penonton. Akhirnya, ayam milik Bondan Sarati kalah hingga tak berkutik lagi. Menyadari kekalahannya, Bondan Sarati ingkar janji dan meminta pasukannya menangkap Cium Wanara. Cium Wanara bahkan dimasukkan ke dalam kerangkeng, namun ia mampu membalikkan kondisi menjadikan Bondan Sarati yang masuk ke dalam kerangkeng. Haryang Banga yang melihat kejadian itu marah dan menyerang Cium Wanara. Perkelahian itu dilerai oleh Ua Lengser, yang dalam hati bertanya-tanya siapa anak muda yang wajahnya mirip Raja Galuh Adimulya Sang Hyang Cipta Permana di Kusuma. Ua Lengser memberikan penghormatan kepada Cium Wanara setelah mengetahui bahwa pemuda itu adalah bayi yang dihanyutkan. Penghormatan itu diikuti oleh Haryang Banga, saudara seayah namun berbeda ibu. Akhirnya, semua orang di kerajaan Galuh mengetahui bahwa Cium Wanara adalah keturunan Raja Galuh. Ia berhak atas tahta kerajaan dan pewaris ayahnya Adimulya Sang Hyang Cipta Permana di Kusuma. Kemudian, Haryang Banga diberikan kekuasaan untuk mendirikan kerajaan Majapahit di daerah Jawa Tengah serta menjadi raja di sana. Cium Wanara menjadi raja di kerajaan Galuh. Ia memiliki pendamping yang bernama Kencana Wangi dan seorang putri yang bernama Dewi Ayu Purbasari. Pesan moral legenda Cium Wanara. Perbuatan buruk akan mendapatkan balasan keburukan di masa yang akan datang. Sementara, perbuatan baik akan mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan di masa datang.